Dalam hadis disebutkan, "Aktsiru minal istighfari fi syahri Rajab, fa inna lillahi fi kulli sa'atin utaqa'a minan nar, wa inna lillahi madaina la yadkhuluha illa man shoma syahr Rajab." Ad-Dailami an Ali radhiyallahu anhu. Di antara makna hadis ini adalah perbanyaklah istighfar di bulan Rajab, karena sesungguhnya di setiap waktu yang ada di bulan Rajab itu Allah punya orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, kita pengen nggak nih dapat jaminan bebas dari siksa api neraka? Pengen, ya udah perbanyak saja istighfar hatta yaqulul majnun, sampai nanti orang-orang bilang edan nih, ini orang gila nih. Oh, hidup kok cuma komat kamit istighfar. Nggak ada orang dia komat kamit istighfar, lidahnya basah rabban min dzikrillah, karena berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah ngurusin komentar orang lain, dan jangan komentari orang lain. Hiduplah, jadikan diri kita baik dan berbuat yang terbaik untuk orang lain. Kalau kita begitu, nyampe ke jannah insyaallah dengan mudah. Buktinya apa? Kita akan sampai ke surga kalau di dunia ini kecintaan kita adalah amalan ahlul jannah, amalan-amalannya orang-orang yang memang nanti masuk surga. Dan amalannya orang penghuni surga dari dulu sampai kapanpun sama, nggak ada bedanya. Ada nggak bedanya? Oh, ini zaman milenial, jadi amalannya nggak sholat, ada gitu. Ini ada orang, no. Mau dari zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, mohon maaf, teknologi yang kamu banggakan ini ketinggalan zaman. Tuh, biasa semua kan? Ketinggalan zaman. Nabi Sulaiman alaihissalam itu teknologinya udah melampaui teknologi kita. Bagaimana memindahkan tahta Balqis hanya setengah detik gitu ya, udah pindah. Jaraknya hampir 1000 kilo. Tahtanya udah pindah. Kendaraannya kita repot-repot pakai nutup pintu naik mobil. Coba pintunya dibuka, jendela dibuka, masuk angin saudara-saudara. Dan suaranya kencengnya luar biasa. Siapa berani naik pesawat kemudian buka pintu pesawat? Ada yang berani begitu? Terjun bebas semuanya ya, terjun bebas, jatuh pesawatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam naiknya angin, nggak pakai ada pintunya, udah jalan begitu saja, angin. Dikendali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh umat manusia. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam udah ada kuda yang pakai sayap, namanya kuda terbang, dan itu diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau punya bonekanya kuda terbang, kemudian pamer pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam beliau punya kuda, punya sayap, kudanya bisa terbang. Rasul pun tersenyum dan tidak menafikan, takrir, ikrar, berarti benar, iya apa adanya. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Jadi jangan kita merasa, oh ini zaman modern, ya ini zaman begini, zaman begitu. Ibadahnya sama, sujud, ruku, puasa, zikir, sedekah, bukti orang tua, taat sama suami, sayang sama istri, sayang sama anak. Ya ibadahnya itu, nggak ada bentuk ibadah yang lain. Yang begitu aja bentuknya. Perkara kemudian makannya nanti jadi lebih macam-macam lah mungkin ya resepnya ya, bumbunya macam-macam, modelnya mungkin agak beda makanannya, tapi ya tetap makannya pakai tangan, pakai mulut. Gak ada makannya kita tempelkan ke batu, ada? Gak ada, pakai mulut. Ibadahnya semacam itu dengan tangan kanan, yaitu ibadah. Gak ada yang berubah, gak ada yang berbeda. Ahlul jannah amalannya apa? Sholat. Ahlul jannah amalannya apa? Zikir. Ahlul jannah amalannya bakti sama orang tua. Ahlul jannah amalannya apa? Menyenangkan orang lain. Idkhalus surur, menyenangkan orang, itu amalan ahlul jannah. Senyum, wajahnya berseri-seri, amalan ahlul jannah. Saya di majelis duduk sama teman-teman saya, ada teman saya itu wajahnya begini. Saya tandain, ini udah kita kasih makan enak-enak, kita ajak ketawa enak-enak, masih begini. Sorry bro, ini kalau nggak kamu rubah wajahmu ngeri loh. Ngeri ini, saya aja takut, apalagi malaikat rahmat maksudnya ya. Malaikat rahmat takut sama kamu, wajahnya gak enak, kamu harus wajahnya senyum. Tunjukkan senyum untuk saudaramu. Mau kamu khusyuk, mau wajahmu gak enak di rumah, gak ada orang tahu. Kalau di luar ini milik publik, area publik area.
Di area publik kita nggak boleh ganggu orang lain. Labil qaul, nggak boleh ganggu orang lain dengan ucapan, nggak boleh ganggu orang lain dengan perbuatan, nggak boleh ganggu orang lain dengan sikap. Wajah cemberutmu merusak area publik. Kalau saya jadi presiden tahun 5.000 Masehi, cemberut di muka umum saya penjarakan. Asik atau asik itu? Masuk Indonesia harus senyum demi menunjukkan senyum Indonesia pada dunia. Maka saya buat keputusan presiden tahun 5.000 Masehi, nanti loh kalau kiamat belum datang loh ya. Siapa cemberut di area publik maka penjara 20 tahun. Jadi orang keluar senyum semua. Ketemu temannya, bos mau cemberut nggak bisa bos, walaupun sebut sama karyawannya. Ya kecuali di kantornya sendiri gitu ya. Di area publik keluar, kamera CCTV yang terintegrasi dengan keamanan negara akan mendeteksi wajah-wajah cemberut. Langsung saya tangkap orang. Setuju? Yang tertangkap banyak bapak-bapak dan ibu kira-kira. Yang mana ini? Rasul Muhammad SAW mengajarkan suatu ajaran yang luar biasa. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Suruh keluar dengan wajah yang berseri-seri. Ciri-ciri penghuni surga, wajahnya berseri-seri. Nggak ada. Ciri-ciri penghuni surga, wajahnya cemberut, bersemut, wajahnya muram durinya. Nggak ada. Itu malaikat penjaga neraka. Ya kayak gitu. Malaikat penjaga neraka itu wajahnya serem. Ya, penjaga neraka menunjukkan amarah. Makanya ketika Rasul Muhammad Isra Mi'raj, di bulan Rajab ini di-mi'rajkan beliau SAW, ketika ketemu malaikat penjaga neraka, malaikatnya mau senyum nggak berani. Kenapa? SOP neraka dilarang tersenyum. SOP neraka. Malaikat itu kan sami'na wa ata'na. Perintah belum dirubah. Perintahnya harus cemberut, harus menunjukkan emosi, harus menunjukkan marah. Kenapa? Kepada penghuni neraka. Begitu ketemu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW tersenyum. Maka malaikat Jibril ngomong, masa kamu nggak senyum sama Nabi? Oh boleh, boleh, langsung senyum. Itulah pertama kali dan terakhir malaikat penjaga neraka tersenyum, dan senyumnya menghibur semua penghuni neraka. Karena itulah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat sebagai alam semesta, termasuk ahlul nar mendapat rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Dengan senyumnya malaikat penjaga neraka, semua sipir neraka hari itu tersenyum, sehingga yang di neraka pun sedikit mendapatkan kelegaan. Malaikat berubah wajah, malaikatnya tersenyum, sedikit terhibur. Karena apa? Karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Nah, terus terakhir, udah masuk Isya ya. Saya senang begitu masuk Isya ini kan tandanya saya akhiri. Nggak boleh ada penolakan. Ya, 41 menit, ya, 41 menit, entah terasa nggak terasa, yang jelas saya berkeringat. Ya, bersemangat ya, bersemangat. Yang terakhir, tadi doa yang saya sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan tinggalkan selepas sholat selama bulan Rajab. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena dari bulan Rajab ini Rasul Muhammad SAW udah ngajari kita untuk rindu pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Diajari kita kangen sama bulan Ramadan. Nah, siapa yang kangen sama bulan Ramadan, baru kangen saja, nggak mungkin disentuh api neraka. Nggak mungkin disentuh api neraka. Jadi Rasul Muhammad SAW mengajarkan dari bulan Rajab, umat Islam seluruh dunia ini diajarkan untuk mengkondisikan dunia rindu pada Ramadan. Jadi Ramadan itu pesta ibadah yang luar biasa. Panitianya ini seharusnya dari Rajab ini, panitia Ramadan. Nah kalau Rajab aja seperti ini, lah harusnya Ramadan lebih atau nggak lebih? Lebih, Sya'ban lebih lagi, sehingga Ramadan sampai pada puncaknya. Startnya di bulan Rajab, ramai musola, ramai langgar, ramai masjid, ramai majelis. Kenapa? Mau nyambut Ramadan, mulai dari bulan Rajab, bersih dulu, istighfar, minta diampuni. Jangan sampai masuk Rajab hati masih menyimpan dengki pada muslim yang lain, hati nggak mau maafkan muslim yang lain. Yang kamu benci nggak rugi, kamu yang benci orang lain, kita yang benci orang lain yang rugi. Karena rahmat Allah akan tertutup untuk orang yang benci muslim
muslim yang lain. Seseorang yang nggak kita maafkan nggak rugi, tapi kita yang nggak mau memaafkan orang lain, kita tidak akan diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan orang-orang yang udah membuat kita susah, dia bersenang-senang dengan kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadikan hati kita nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada musuh dengan siapapun. Walaupun kita dihajar, dihina, dijatuhkan, dicaci, dimaki, difitnah, apapun katanya, cukup kita punya Allah Ta'ala. Allah akan ridho. Kalau ridhonya Allah itu cukup buatmu, maka kamu udah akan bahagia dengan Allah dan gak butuh yang lain. Siap memaafkan orang lain? Siap maafkan orang lain? Termasuk yang utang gak bayar-bayar? Siap dimaafkan orangnya? Orangnya dimaafkan. Siap gak dimaafkan orangnya? Hutangnya ditagih boleh, tapi orangnya dimaafkan. Jangan dimusuhin. Ya, jangan orangnya dijauhin. Jangan kemudian kita antipati sehingga kita punya musuh. Na'udzubillah min dzalik. Hidup kita gak akan menyenangkan dunia dan tidak akan menyenangkan akhirat kalau kita punya permusuhan dengan muslim yang lain. Jangan putuskan silaturahim. Kalau ada paman yang memutuskan hubungan sambung, kalau ada bibi yang memutuskan hubungan sambung, kalau ada ponakan yang memutuskan hubungan sambung, itu yang namanya silaturahim, menyambung hubungan dengan kerabat, saudara ayah, saudara ibu, sepupu, kakak adik, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu. Kaitkan, rekatkan, jangan putus anak dengan orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Apapun alasannya, jangan pernah putuskan hubunganmu dengan anakmu. Dan apapun alasannya, jangan pernah putuskan hubunganmu dengan orang tuamu. Putus hubunganmu, maka putus Allah darimu. Na'udzubillah min dzalik. Berapa harga yang dibayar? Berapa kerugian yang dialami dengan memutuskan tali silaturahim? Zulman qata'ah warhamman golamat. Zambur orang yang memutuskan, rahmati orang yang mendolimi kamu. Begitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.